Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua yang menonton video ini maupun yang belum menonton tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa dan dijauhkan daripada wabah penyakit corona. Amin. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bintang Luas Estrada. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen yang diampu oleh dosen Pak Noto Susanto. Saya berasal dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sistem Informasi Eksekutif. Apa itu sistem informasi eksekutif? Salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Sekarang kita akan mempelajari tentang sejarahnya. Dulu sistem informasi eksekutif adalah program dasar dari komputer bingkai utama. Tujuannya untuk memaket data perusahaan dan menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pasar untuk pembuat keputusan seperti direktur pemasaran, pejabat eksekutif yang tidak terlalu mengenal komputer. Tujuannya adalah untuk mengembangkan aplikasi komputer yang disorot informasi untuk memenuhi kebutuhan para eksekutif senior. Sekarang penerapan ACE tidak hanya dalam hierarki korporasi yang khas, tetapi juga di tingkat perusahaan yang lebih rendah. Seperti beberapa klien layanan perusahaan mengadopsi sistem informasi terbaru perusahaan. Karyawan dapat menggunakan komputer pribadi mereka untuk mendapatkan akses ke data perusahaan dan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan mereka. Maksudnya adalah meskipun seperti keadaan yang sekarang ini, kita semua kan bekerja dari rumah. Meskipun kita semua bekerja dari rumah, kita tetap dapat menerima informasi dari perusahaan dan mengerjakan semua tugas-tugas dari perusahaan itu dari komputer yang kita gunakan. Itulah fungsinya sistem informasi eksekutif ini, memudahkan pekerjaan karyawan-karyawan. Apa saja sih komponen dari ACE? Komponen dari ACE itu ada 4. Hardware, software, user interface, dan telekomunikasi. Tapi di sini kita akan bahas semuanya. Apa sih dari keempat komponen ini? Ya, dan ini yang pertama adalah hardware ataupun perangkat keras. Ketika kita membicarakan tentang perangkat keras komputer dalam lingkungan ACE, kita harus fokus pada perangkat keras yang dibutuhkan para eksekutif. Para eksekutif harus diutamakan dan kebutuhannya harus ditentukan sebelum perangkat keras dapat dipilih. Ada 4 komponen yang dibutuhkan oleh ACE. Apakah itu? Mari kita lihat. 1. Perangkat masukan data. Perangkat ini memungkinkan eksekutif untuk masuk, memverifikasi, dan memperbarui data segera. Yang kedua, unit pemrosesan sentral atau UPS. Penting karena akan mengontrol komponen sistem komputer lain. Jadi ini fungsinya untuk mengontrol komputer lain. Yang ketiga, file penyimpan data. Para eksekutif dapat menggunakan ini untuk menyimpan informasi bisnis yang berguna, dan bagian ini juga membantu eksekutif untuk mencari sejarah informasi bisnis dengan mudah. Dan yang terakhir, keempat, perangkat output yang memberikan rekaman visual atau permanen bagi para eksekutif
untuk menyimpan atau membaca. Perangkat ini mengacu pada perangkat keluaran gambar seperti monitor atau printer. Lalu yang kedua tadi ada software. Software itu artinya perangkat lunak. Apa saja sih yang terkandung dalam software? Dalam perangkat lunak ini, memilih perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk ACE yang efektif. Oleh karena itu, komponen perangkat lunak dan bagaimana mereka mengintegrasikan data ke dalam satu sistem itu penting. Suatu sistem meliputi suatu sistem ACE maksud saya meliputi 4 komponen perangkat lunak, yaitu 1. Perangkat masukan data. Lalu selanjutnya yaitu pengguna interface. ACE harus efisien untuk mengambil data yang relevan bagi para pengambil keputusan, sehingga user interface sangat penting. Beberapa jenis antarmuka dapat tersedia untuk struktur ACE, laporan terjadwal, pertanyaan atau jawaban, menu didorong, perintah bahasa, bahasa alam, dan input atau output. Dan yang terakhir telekomunikasi. Telekomunikasi akan memainkan peran penting dalam sistem informasi jaringan. Transmisi data dari suatu tempat ke yang lain telah menjadi penting untuk membangun jaringan yang handal. Selain itu, telekomunikasi dalam ACE dapat mempercepat kebutuhan atas akses ke data terdistribusi. Selanjutnya, kita akan mempelajari 3 konsep dasar sistem informasi eksekutif. Apa saja itu? Yang pertama, faktor penentu keberhasilan. Yang kedua, manajemen by exception. Dan yang ketiga, model mental. Faktor-faktor penentu keberhasilan sistem informasi eksekutif. 1. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. 2. Sponsor operasi. 3. Staf jasa informasi yang sesuai. 4. Teknologi informasi yang sesuai. HW dan SW tidak lebih dan tidak kurang. 5. Manajemen data. 6. Kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. 7. Manajemen atas, yaitu penolakan organisasi. 8. Manajemen atas penyebaran dan evaluasi sistem. Dari pihak eksternal, meningkatkan kompetisi, lingkungan yang dengan cepat berubah, keharusan untuk selalu proaktif, kebutuhan untuk mengakses eksternal database. Ini adalah alasan ACE dibutuhkan untuk kebutuhan informasi yang up to date. Kalau dari pihak internalnya, kebutuhan akan informasi yang up to date, kebutuhan akan komunikasi, kebutuhan akan informasi yang lebih akurat, kebutuhan untuk meningkatkan keefektifan. Sekarang kita akan mempelajari apa sih kelebihannya. Kelebihan sistem informasi eksekutif tersebut mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalamannya dalam dunia komputer, menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan. Keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti,
biasanya menawarkan efisiensi untuk membuat keputusan, melakukan penyaringan data untuk manajemen, meningkatkan pemeriksaan keterangan, dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Sekarang, kalau misalkan ada kelebihannya, berarti ada kekurangannya juga. Kekurangan sistem informasi eksekutif memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks. Pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. Pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya. Dan kesimpulannya, sistem informasi eksekutif memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan sistem informasi dewasa ini. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem terkomputerisasi yang memberi eksekutif akses yang mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan kebutuhannya. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.